Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah yang sesungguhnya. Mau siapapun dia dalam pikiranmu, ini adalah jawabannya. Fokuskan nama dan juga wajahnya orang ini ya, senyumnya, caranya ngobrol sama kamu. Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang. Silahkan untuk kita kulik apa yang sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya. Kalau misalnya masih kurang dengan waktunya, kamu boleh pause video ini dan juga bayangkan nama, wajahnya, dan semuanya masukin ke sini. Oke, aku akan mulai dari sekarang. Sebelumnya, aku akan mengurangi energi negatif dengan cara menggunakan parfum Le Aura. Parfum Le Aura ini gunanya adalah untuk meningkatkan aura positif dalam diri kamu, dan baunya tuh wangi banget. Kalau yang udah pernah order silahkan ya, karena banyak banget yang repeat order. Harganya berapa? 350.000 belum termasuk ongkos kirim. Kenapa mahal, Kak? Bahannya premium dong. Masa sih mau kualitasnya abal-abal ya? Yang sesungguhnya, teman-teman, kita punya kartu Two of Pentacles. Artinya apa? Jika kamu bertanya mengenai perasaan dia kepada kamu saat ini, dia tertarik padamu. Ya, dia masih tertarik sama kamu. Tapi mungkin saat ini dia sedang kewalahan. Karena aku melihatnya untuk membangun sebuah komitmen itu masih belum mungkin, karena fokusnya itu lagi terpecah belah. Bisa jadi di sini fokusnya itu mungkin mengenai pekerjaan, ya, pilihan lain, kemudian hidup yang tidak pasti. Energinya dia ini yang kamu lihat tadinya dia tuh keras gitu ya, sekarang ini energinya agak melembek atau melemah, karena dia berdealing dengan sesuatu yang mungkin sangat rumit dan tidak pasti. Aku bisa cek di sini teman-teman, tuh banyak sekali kegalauan ya. Energi bulan tuh menyiratkan betapa galaunya orang ini, dan yang aku bisa bilang adalah energinya dari orang ini tuh lebih kepada ketidakpastian, uncertainty, atau lebih kayak nggak tahu arahnya mau kemana. Yang sesungguhnya dia masih tertarik, hanya tidak bisa fokus sama kamu. Kita buka lagi yang kedua. Ada kartu Queen of Swords. Kalau kita bicara mengenai komunikasinya ya, mengenai bagaimana, ada keinginan gak sih dia komunikasi sama kamu? Nah, aku bilang ada banget. Ada banget. Kenapa seperti itu? Karena kartu Queen of Swords ini dalam cinta itu melambangkan dia memiliki perasaan kepada kamu, dan dia melihat kamu sebagai sosok mungkin yang aku bilang apa ya, tegas gitu. Terus aku ngelihatnya juga saat ini dia memang lagi kayak memikirkan kamu, tapi ini masih diraba-raba. Apakah sebenarnya dia itu, tuh kan ada yang jatuh, apakah sebenarnya dia itu memang memiliki perasaan spesial sama kamu? Itu masih kayak di apa ya teman-teman, masih dicerna.
Kayak kamu kan misalnya kayak suka sama seseorang gitu kan, kamu kan juga belum tentu tuh langsung kayak, oh iya aku cuman asal suka gitu. Tapi harus tahu dulu, oh nih arahnya kemana, apakah memang sahabat pena, cinta, atau gimana. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Ada kartu child, ada kartu ikatan. Nah, teman-teman, mungkin dia belum bisa ngomong suka sama kamu karena mungkin ya pertemuan kalian ini belum terjadi atau baru mau direncanakan. Padahal sih memang ya, maksudnya ketemuan yang ke depan ya teman-teman, ketemuan yang ke depan ini kayak belum direncanakan gitu. Dia ingin banget nih ketemu kamu lagi di saat yang sekarang. Dia dulu suka sama kamu sih, kelihatan nih ya, dulu suka sama kamu, dan sekarang tuh pengen kayak di-upgrade aja. Kira-kira dia masih orang yang sama aku kenal atau enggak? Nah, kondisinya di sini yang aku bisa bilang adalah dia masih kayak meraba untuk saat ini. Ditambahkan dia tidak bisa fokus. Yang ketiga, The Hierophant. Jujur, untuk saat ini dia tuh butuh seseorang yang bukan hanya ngomong masalah cinta, teman-teman. Tapi dia butuh seseorang yang bisa memberikan sebuah petunjuk. Contohnya apa? Ya, dia biasanya ya dalam kondisi The Hierophant itu lebih kepada butuh sebuah jawaban, butuh sebuah kecerahan. Saat ini juga kondisi dia tuh lagi benar-benar jenuh. Butuh seseorang yang bisa menghibur. Butuh seseorang yang bisa memberikan dia masukan. Aku nih harus gimana? Ten of Pentacles. Nah, ini kelihatan nih. Saya ngelihatnya dia lagi kayak terkekang masalah keluarga atau masalah yang melibatkan keluarga, dimana di sini dia tuh banyak mencurahkan pikirannya dan ada sesuatu yang kecewa. Jadi kalau aku bisa bilang ya teman-teman, orang ini tuh serasa kayak jadi tumbal atau ada masalah yang memang harus dia tanggung. Ini inti dari semuanya. Apakah memang tepat untuk dia ini pacaran sama kamu? Kita akan lihat apakah dia merasa pantas di sini. Kita akan buka ya. Apakah dia merasa pantas dengan kondisi yang seperti ini? Ini terutama materi banyak banget keluar. Six of Pentacles, teman-teman. Yang dia mau di sini adalah seseorang yang memang ada timbal baliknya. Jadinya ya, misalnya nih, kamu ekonominya mungkin lebih oke daripada dia gitu kan. Kamu bisa loh memberikan sebuah tips dia tuh harus gimana. Kalau kamu tanya dia lebih dalam gimana perasaan dia sama kamu, dia merasa harus melindungi kamu sih. Untuk itu dia tuh pengen ada perputaran keuangan yang bagus. Makanya dia butuh seseorang, oh aku nih harus gimana ya. Dia itu sebenarnya punya hati yang baik loh teman-teman. Dia punya hati yang baik. Dia banyak menyimpan simpatik sama kamu. Kamu tuh mungkin dilihat sama dia tuh orangnya dermawan. Jadi apakah dia merasa pantas ketika dia ingin mencintai kamu? Yang kurasakan di sini, ketika materinya ada, ketika hidupnya dia abundance-nya berjalan dengan baik, mulus, gak ada hambatan, pantas, dia bisa memantaskan itu. Karena orang ini basicnya adalah dari materi.
Dia ingin memanjakan kamu, teman-teman. Kalau kamu wanita, di sini dia pengen treat you like a queen. Ya. Di sini tuh pengen ada sebuah kolaborasi. Kamu bisa mau kayak bisnis bareng atau gimana. Itu dia mau banget sama kamu. Kalau misalnya dia punya partner yang benar-benar bisa menguntungkan, aku lihatnya dia lihat kamu. Diam-diam dia punya satu harapan sama kamu. Aku ngelihatnya sih dia banyak mikirin kamu ya, atau mungkin menceritakan kebaikan kamu ke orang lain. Bisa aja dia cerita sama keluarganya, aku punya loh teman yang baik, aku kenal sama seseorang yang baik di sini. Dan kayak berharap itu nggak ada clash, nggak ada musuhan sama kamu. Itu yang aku rasakan, teman-teman. Orang ini bagus kok. Kita lihat ya, yang sesungguhnya dari dia. Pokok pikirannya terhadap dirimu. Pokok pikirannya terhadap dirimu, di mana kondisinya dia mungkin ya sedang tidak baik-baik saja saat ini. Semoga masih ada hal positif ya. Dia melihat kamu adalah achievement. Dia melihat kamu sebagai tujuan terakhir. Kamu tahu gak sih, dia tuh rela loh kayak meninggalkan semuanya untuk kamu. Kalau di sana akan banyak pilihan, pada ujung-ujungnya dia masih menjaga perasaan kamu. Dia masih kekeh bakalan milih kamu di sini sih, kalau aku lihat ya. Karena jujur sih, kalau misalnya apa yang bisa ditukar untuk bisa ngedapetin kamu, itu dilakukan sama dia. Walaupun banyak perubahan yang terjadi, walaupun banyak rintangan yang datang, aku lihat dia kayak bertahan. Karena dia merasa kamu tuh adalah orang yang banyak memberikan effort. Orang tuh kan biasanya bisa menilai orang, oh dia ini positif, dia ini punya auranya nggak enak nih sama gue. Kok gue sama ini kayaknya nggak klik ya, nggak akan bisa nyatu gitu loh. Itu ada di perasaan masing-masing manusia gitu kan. Dia melihat kamu tuh adalah orang yang perlu dedikasi dan kamu tuh pasti akan memberikan kebaikan. Nah, kartu Page of Pentacles di sini menunjukkan apa? Kamu tuh orangnya terstruktur. Dia merasa perlu mencontoh semangat kamu. Kamu di sini dalam keadaan yang mungkin sulit. Kamu tipenya adalah orang yang merangkak dari bawah. Kerja keras kamu itu yang mendapatkan goals atau hasil. Nah, di sini dia melihat bahwa dia pun bisa, dia pun mampu. Kalau misalnya dia bisa meninggalkan semuanya dan bisa starting dari nol untuk membuktikan bahwa dia mampu memperjuangkan kamu dari nol, dia mau banget. Tetapi di sini memang yang aku lihat agak sedikit berat ya, karena kalau ini cuman temen sih mungkin dia tega, tapi ini bicara mengenai family atau mengenai Ten of Pentacles atau keluarga. Di sini yang aku bilang kan, kita harus menjaga orang tua kita, kita harus menjaga keluarga kita. Ini tuh lebih kepada masalah keluarga yang pelik sih. Jadi itulah yang membuat dia tidak bisa fokus sama kamu. Untuk saat ini ya, aku akan coba untuk lihat, ya mendeskripsikan sedikit-sedikit lah ya, orang ini tuh kayak apa. Aku akan mendeskripsikan bagaimana sih orang ini. Tuh, teman-teman. Bisa aja hubungan kalian ini third party. Aku tidak menuduh, tapi mungkin hubungan bersegi-segi, ya. Orangnya masih orang lokal, bukan orang sono. Tapi kalau kamu di luar negeri ya, itu lokal di daerah kamu, gitu ya.
Kemudian orangnya ini termasuk pemimpi, misterius, romantis, kemudian agak males ya. Kamu sama dia itu punya energi yang kontras. Dan bahkan di sini ada yang bener-bener kayak secret admirer gitu. Mungkin dia pengagum kamu. Punya angka 3. Di sini ada kartu Jupiter. Orangnya cukup optimistik, bertalenta. Kemudian yang aku lihat di sini adalah orang ini terbiasa menjadi pemimpin. Jadi memang born to be a leader. Orangnya fokus, ya. Dan di sini orang tuh sangat detail, teliti. Kemudian yang aku bisa lihat juga dia orangnya quiet, bisa dipercaya ya. Diam-diam dia pengontrol. Apakah dia seseorang yang populer? Bisa jadi. Ya, mungkin dia aktif gitu. Nah, di sini bahayanya adalah dia mood swing. Ada sikapnya dia yang kayak tiba-tiba kok dia berubah ya. Nah, di sini orangnya tuh agak nggak sabaran. Kemudian dia tuh orangnya suka buru-buru. Nah, teman-teman, apa sih yang dia rasa kepada kamu yang sesungguhnya? Dia bilang hambatan yang ada itu akan membuat kita semakin kuat, semakin ikatan kita tidak dapat mudah untuk dipatahkan. Kita ini masih belum selesai, karena masih ada sesuatu di antara kita. Tuh, dia bicara belum selesai loh ya. Aku tidak mau cinta kita rusak hanya gara-gara masalah sepele. Jadi, kita tuh harus secara sadar, kita tuh tahu bahwa kita tuh nggak harus berantem dengan hal-hal yang kecil gitu loh teman-teman. Ya. Harus benar-benar positif. Nggak boleh apa ya, nggak boleh netting, nggak boleh banyak curiga. Itu yang dia mau. Sini aku mau buka. Aku tidak akan pernah untuk meninggalkan dirimu. Siapapun dia, ya mungkin ini ada inisialnya. Kalau nggak ada, nggak ngaruh. Kalau nggak ada, nggak ngaruh. Karena mungkin sudah terwakilkan dengan huruf-huruf yang ada. Oke? Karena pembacaan yang general mungkin aja bisa nggak cocok, bisa aja cocok ya teman-teman. Nah, silakan kalian pikir lagi deh. Afirmasikan sesuatu yang positif. Gak boleh baper kalau misalnya pembacaannya tidak benar. Dan kalau misalnya orang itu memang yang menyakiti kamu, saya pastikan sih bukan orang itu. Kamu harus cari orang lain. Oke? Terima kasih yang sudah ikuti denganku untuk hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. See you, I love you. Bye-bye.